Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. KPU Bukit Tinggi lipat surat suara pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah. Puluhan penyandang disabilitas ikut pelatihan public speaking. Jadi ini boleh juga digunakan, rekan-rekan. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Pesisir Selatan, menggelar pelatihan public speaking bagi penyandang disabilitas dan anggota IWAPI di Kota Padang hari Selasa. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk tampil dan berbicara di depan umum, memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Ketua Pelaksana Pelatihan, Epon Hendrayanto mengatakan, pelatihan bagi penyandang disabilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Pesisir Selatan. Nah, kegiatan ini nanti kita laksanakan guna untuk meningkatkan kapasitas teman-teman disabilitas sehingga kita secara bersama-sama dapat memanfaatkan ilmu ini nanti di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengadvokasi pemerintah daerah agar dapat mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Antusias sekali dan sangat-sangat kelihatan bahwa PPDI yang disabilitas tersebut memang menambah kepercayaan dirinya. Dari IWAPI ada sekitar 60 orang, bervariasi. Ada yang dari organisasi wanita lain yang tergabung di dalam GOW Pesisir Selatan. Menurut peserta pelatihan, kemampuan berbicara di depan umum sangat dibutuhkan untuk membantu memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Ini ada lagi ilmu-ilmu yang baru, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana bekal kita, menyiapkan poin-poinnya seperti itu. Tadi salah satu ilmu yang terbaru yang saya dapatkan hari ini, tadi pematerinya mengatakan satu slide itu kita berbicara untuk 1 menit. Jadi misalkan kita ada dikasih waktu 10 menit, jadi satu slide itu 1 menit, jadi kita mempunyai 10 slide untuk berbicara pada satu sesi itu. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas, sehingga secara bersama-sama dapat memanfaatkan ilmu ini untuk mengadvokasi pemerintah daerah agar dapat mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas di pesisir selatan. Saat ini PPDI Pesisir Selatan sedang memperjuangkan perda disabilitas di Kabupaten Paling Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Dari kelompok ini adalah mereka menampilkan orang. Sejumlah anak-anak yang tengah asik bermain di halaman sebuah masjid di daerah Bulakan, Balai Kandi, Payakumbuh, menjadi korban gigitan seekor anjing gila. Salah seorang bocah yang masih berumur 7 tahun ini menjadi salah satu korban yang digigit anjing dan mengalami luka di bagian paha. Akibatnya, luka bekas digigit anjing itu harus dijahit. Saat itu korban bersama teman-temannya asik bermain. Tiba-tiba muncul seekor anjing yang langsung mengejar para bocah ini. Korban bersama 3 rekannya tidak bisa mengelak dari serangan anjing. Ia dan 2 temannya mengalami luka gigitan. Sedangkan 1 temannya yang perempuan mengalami luka cakaran karena sempat melawan dan berhasil lepas dari serangan. Sempat dibersihkan, kemudian di rumah sakit dibersihkan lagi. Luka jahitannya yang satu ada 2 cm, yang 4 cm, yang satu lagi 1 cm. Berarti ada 2 gigitan. Menurut informasi yang kita dengar memang sempat dilakukan pemburuan oleh masyarakat. Entah gimananya, kita belum tahu gimananya. Usai menyerang, anjing langsung pergi.
Ternyata menurut keterangan warga, setelah menyerang anak-anak, anjing itu kembali menyerang warga di acara pesta perkawinan. Satu anak nyaris jadi korban gigitan, namun berhasil menyelamatkan diri. Ia mengalami luka dan patah tulang bahu karena terjatuh saat dikejar anjing. Warga sempat mencari dan menemukan anjing yang terjangkit rabies ini sudah mati. Anjing liar dan itu menyerang 4 orang anak. Kalau memang sudah kita berarti sudah positif gitu. Positif dan 3 kasus itu. Dari informasi yang kita dengar, anjingnya sempat diburu dan itu dikabarkan sudah mati gitu. Kita sebenarnya selalu melakukan antisipasi terhadap ini. Salah satunya himbauan kita adalah kepada masyarakat yang memelihara anjing agar melakukan vaksinasi terhadap anjingnya. Terkait insiden gigitan anjing gila, Dinas Pertanian Payakumbuh akan mengintensifkan pengawasan hewan-hewan peliharaan dan hewan liar, serta menggelar vaksinasi rabies secara gratis. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Jika tak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi masalah yang besar. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di Jalan Aur Jaya, Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Sampah milik warga di Darmasraya ini meluber hingga ke jalan raya. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini juga mengeluarkan bau yang menyengat. Sejatinya, sampah yang dibuang ke tempat ini harus ditumpuk dan dipindahkan secara berkala. Pasalnya, sampah yang tertimbun dalam waktu yang lama akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas yang menyebar di udara. Gas yang paling banyak dihasilkan dari proses degradasi sampah adalah gas metan dan gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat. Sedangkan gas metan yang terkurung dalam jumlah banyak bisa meledak jika bertemu dengan api. Di TPA Darmasraya ini tak terlihat aktivitas pemrosesan sampah layaknya di TPA daerah lain. Menurut koordinatornya, TPA ini belum memiliki alat berat untuk memindahkan sampah. Selama ini, alat berat yang digunakan masih meminjam alat berat milik instansi lain. Karena udah overload, alat berat juga nggak ada, makanya tuh sampah meludak keluar. Karena saat ini kita sedang menunggu alat berat itu yang sedang dipakai. Yang alat untuk standby di TPA ini belum ada tersedia. Jadi kita masih menggunakan menyewa alat dari PU dan dinas terkait gitu. Saat ini alat tersebut masih digunakan di kepentingan lain, makanya itu kita menunggu lebih kurang secepatnya akan kita dosa ke dalam lagi. Selain tak memiliki alat berat, lokasinya juga mulai sempit dan tak mampu menampung sampah dari hampir 1/4 juta warga Darmasraya. Setiap hari, TPA ini menerima hampir 25 ton sampah. Sampah-sampah itu hanya ditumpuk begitu saja di areal seluas 3 hektar. Dengan kondisi seperti saat ini, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Darmasraya memikirkan tata cara pengelolaan sampah yang modern. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Iya, ke jalannya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.